Mbak Dinda. Bu, kalau untuk ngebantu Mbak Dinda biar ketemu sama anaknya, kita bakal bantu kok, Bu. Ya, Bu ya. Ibu nggak usah khawatir ya, Bu ya. Ya, terima kasih sekali ya, Mas. Kalau gitu, kita sekarang mau coba langsung datang ke rumah mertuanya Mbak Dinda. Kita akan coba obrolin baik-baik. Kita akan berusaha semaksimal kita ya, Bu ya. Ibu juga doain kita ya, Bu ya. Iya, Mas. Ya. Kalau Terima kasih ya, Mas. Kalau begitu kita langsung pamit aja ya, Bu. Kita langsung berangkat ke rumah mertuanya Mbak Dinda. Oh iya. Saya pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum Mbak Dinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalian lagi? Mau apa lagi sih? Bu, maaf kedatangan kita. Kita di sini bukan mau mengganggu ataupun mau mengambil Kenzi dari pelukan Ibu. Di sini kita cuma pengen ngobrol baik-baik sama Ibu. Bu, sebenarnya ada permasalahan apa sih, Bu, antara Ibu, keluarga Ibu dan juga Mbak Dinda? Kenapa berat banget buat Ibu untuk mempertemukan Kenzi sama Mbak Dinda sih, ibunya sendiri? Kalian ngapain sih repot-repot bantuin dia? Salahnya apa sih, Bu? Kalian kan tidak tahu permasalahannya. Sudahlah, gak usah ikut campur urusan saya. Bukannya kita mau ikut campur, cuman kan di sini kita sebagai orang luar melihat permasalahan di sini tuh sebenarnya apa ya, kayak kita pikir tuh cuman keegoisan aja sih. Iya. Anak saya pisah sama dia karena memang saya yang menyuruh dia pisah. Kok bisa gitu sih, Bu? Dia itu perempuan tidak baik, perempuan malang. Kalau cucu saya dirawat sama dia, akan jadi nggak benar nantinya. Begini, Bu, mungkin Dinda pernah melakukan hal-hal itu semua. Cuman kan sekarang di sini Mbak Dinda sudah taubat, Bu. Tetangganya sendiri bilang, kenapa waktu diurus sama dia, ini anak tidak dirawat baik-baik, malah bisa-bisanya dititipin sama tetangga. Disuruh jadi pengemis lagi. Bu, Ibu tahu dari mana informasi itu, Bu? Tetangganya sendiri yang bilang. Dan Dinda itu dapat bagian dari hasil mengemis. Gak mungkin kayak gitu, Iya, Bu. bisa aja gosip kan, Bu. Ada tetangga yang nggak suka sama Mbak Dinda, terus dia ngomongin kayak begitu, Bu. Enggak, kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu. Ibu istighfar deh, Bu. Ibu yang sabar deh, Bu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kalian apain ibu saya? Hah? Kalian apain ibu saya? Kenapa kalian buat nangis ibu saya? Udah, lu tenang dulu deh. Kita bukan tujuannya datang bikin nangis ibu lo. Kalian nggak tahu, dia itu nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Dia masih aja tetap membela si Dinda dan berusaha untuk ngambil Kenzi. Udah, mendingan kamu pergi aja. Bentar. Pergi. Gue pengen Pergi. nanya nih. Gue cuma pengen nanya. Ibu lo barusan bilang kalau anak lo pernah dijadiin pengemis sama istri lo. Iya, emang benar. Si Dinda itu selalu pulang malam, makanya anaknya dititipin sama tetangga. Gua nggak rela anak gue dijadiin pengemis sama tetangga itu. Tuh kan, Fat, bener kan yang gue bilang udah. Enggak, emang ada yang disembunyiin sama Mbak Dinda kok. kalian emang udah berpisah? Kenapa? Sekarang kondisinya Dinda lagi sakit. Dia sakit karena banyak pikiran, pengen ketemu sama Ya Kenzi. itu urusan dia lah, dia mau sakit, Mas, kayak mau apa kek. Saya aja Apa yang urusannya sama gue? Mas, saya bukan keluarganya, tapi saya aja kasihan ngeliatnya, Mas. Dia bener-bener terbaring, lemah, manggil-manggil nama anaknya, sedangkan dia udah berapa lama gak ketemu sama anaknya. Mas punya hati nurani gak sih sebagai manusia?
Mas, sejelek apapun Dinda tetap ibunya Kenzi. Kenapa sih harus dilarang untuk ketemu sama Kenzi? Salahnya apa? Kalau udah kayak begini ya tetap aja gue setuju sama suaminya, Fat. Udah nggak kasih nama Kenzi. Kalian udah tahu kan semua masalahnya kan? Terus sekarang pada pulang aja. Ya, pergi aja ya. Pada pulang. Gimana sih? Ya udah, ayo kita udah tahu masalah intinya. Nggak bisa. Ada tahu kan? Nggak bisa, Mas. Mas, kalau Mas dilarang ketemu sama ibu juga nggak akan mau kan untuk berapa lama? Apalagi kondisinya Kenzi masih balita, Mas. Ya udahlah. Kalian pergi aja dulu biar suasananya biar tenang dulu, setelah itu Mas baru pikirin lagi, nggak bisa, Mas. Atau nggak gini deh, saya minta minjem handphone Mas boleh? butuh buat apa? Gini, nanti saya kasih kontak dari kami. Nanti kalau misalnya Mas berubah pikiran, Mas bisa hubungin kita biar setidaknya Kenzi, ibunya bisa lihat Kenzi untuk sementara. Kasihan Mas, kondisinya lagi sakit, bener-bener parah. Dan dia manggil-manggil nama Kenzi. Oke. Aku kasih nomor HP. Nih, boleh masukin nomornya. Ini udah saya save nomornya di sini. Ya, oke. Ini nomor kita, kalau misalnya Mas benar-benar berubah pikiran, Mas bisa hubungin ke nomor itu biar kita bisa nyambungin antara Mbak Dinda ke Kenzi. Tolong dong Mas, saya minta tolong. Ya, udah. Kalian pergi aja. Gimana sih? Ini pada... Saya tunggu Mas. Lagian kenapa sih? Apa sih Yo? Ya kan kita udah tahu kan, ternyata ada cerita juga dari mertuanya. Kita kan nggak lihat sama mata kepala kita sendiri kan? Terus ngapain? Kita harus percaya. Nggak bisa lah. Klien kita tuh di sini Mbak Dinda Yo. Memang Mbak Dinda. Cuman kan Mbak Dinda udah pernah mention kan sama kita kalau dia pernah di dunia gelap, di dunia malam, dan ternyata dibicarain juga benar kan? Yo, gua punya masa lalu. Lu punya masa lalu, Mbak Dinda juga sama. Terus apa salahnya kalau dia mau perbaiki sekarang? Kita belum punya bukti Yo. Ya memang, cuman kan gimana ya, gue coba mendengarkan aja apa yang pernah disebutkan sama Mbak Dinda, terus tiba-tiba mertuanya juga bilang hal yang sama, kayak nyambung aja. Ya terserah lu deh. Kalau misalnya gua nih, gua ngerasa gua tetap pendirian gua mau bantuin Mbak Dinda sampai ini beres. Sampai benar-benar dia bisa ketemu sama Kenzi. Kedepannya itu keputusan mereka. Yang penting Mbak Dinda bisa ketemu dulu sama Kenzi. Ya udah. Yaudah sekarang kita balik aja ngabarin Mbak Dindanya.